Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang kakek tua yang saleh dan keluarganya yang besar. Kakek ini memiliki 10 orang anggota keluarga yang tinggal serumah. Istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Rumah mereka hanyalah sebuah gubuk kecil dengan satu kamar utama yang berfungsi sebagai ruang tidur, ruang makan, dan ruang berkumpul setiap malam. Rumah itu berubah menjadi lautan desahan dan keluhan. Anggota keluarga berhimpitan, saling sikut, bahkan tak sengaja menginjak kepala saat berusaha membalikkan badan. Udara pengap, tidur tak nyenyak, dan amarah seringkali tersulut di pagi hari. Karena putus asa, sang kakek akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari orang yang terkenal dengan kecerdasan dan solusi uniknya, yaitu Abu Nawas. Pagi-pagi sekali, kakek tua itu sudah duduk di halaman rumah Abu Nawas, menanti dengan wajah muram. "Assalamualaikum wahai Abu Nawas," sapa kakek dengan suara pelan. "Hamba datang membawa masalah yang membuat hidup hamba dan keluarga sengsara." Abu Nawas, yang sedang menyeruput teh hangatnya, tersenyum lebar. "Waalaikumsalam. Kakek, ceritakanlah. Jika masalah itu tak bisa diselesaikan dengan logika, mungkin ia bisa diselesaikan dengan kelucuan." Kakek itu pun menceritakan detail penderitaannya. "Rumah hamba sempit sekali, Abu Nawas. 10 orang berhimpitan setiap malam. Kami sudah coba mengurangi barang, tapi tetap saja kami merasa seperti ikan teri dalam kaleng. Tidur tak pernah nyenyak. Hati kami pun menjadi sempit dan mudah marah." Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Lalu tiba-tiba matanya berbinar penuh ide. "Baiklah, kakek. Solusinya mudah saja, tapi kakek harus patuh 100% pada setiap perintah hamba, tanpa bertanya mengapa," ujar Abu Nawas tegas. Kakek tua yang sudah kehabisan akal setuju tanpa ragu. "Hamba akan patuh demi sepotong ketenangan tidur." "Bagus," kata Abu Nawas. "Perintah pertama, masukkanlah semua hewan ternak kakek ke dalam rumah." Kakek tua terkejut. "Tapi, Abu Nawas, kami punya 1 ekor sapi perah yang besar, 2 ekor kambing jantan yang bandel, dan 5 ekor ayam betina. Mereka akan membuat rumah kami lebih pengap, kotor, dan berbau." "Patuhilah, kakek," desak Abu Nawas dengan senyum misterius. Dengan hati berat, kakek tua pulang. Malam itu, ia dan keluarganya tidur bersama sapi, kambing, dan ayam di dalam satu kamar. Kaki kakek disundul kambing, cucunya terbangun karena kokokan ayam, dan bau kotoran ternak memenuhi udara. Suara sapi mengunyah menjadi lagu pengantar tidur yang paling buruk. Kondisi rumah bukan hanya sempit, tapi sudah menjadi neraka yang bau. Keesokan harinya, kakek tua kembali ke Abu Nawas, menangis. "Abu Nawas, keadaan kami 10 kali lipat lebih buruk. Kami tidak bisa bernapas." Abu Nawas tertawa lepas. "Tenang, kakek. Perintah kedua, keluarkanlah semua hewan ternak itu dari rumah sekarang juga. Biarkan mereka kembali ke kandang." Kakek tua bergegas pulang dan segera melaksanakan perintah kedua ini. Ia dan keluarganya bekerja sama mendorong sapi dan kambing keluar, membersihkan kotoran, dan menyapu bulu-bulu ayam. Malam harinya, kakek tua dan 10 anggota keluarganya masuk kembali ke kamar mereka. Begitu mereka merebahkan diri, sebuah keajaiban perspektif terjadi. Tidak ada lagi bau kotoran ternak, tidak ada lagi suara sapi mengunyah, tidak ada lagi kaki yang disundul kambing. Tiba-tiba, ranjang yang sama, lantai yang sama, dan dinding-dinding yang sama terasa luas. "Ajaib," seru istri kakek. "Kita bisa bergerak. Ada ruang di antara kita dan dinding. Tidurnya terasa lapang, ayah," kata salah satu anaknya. Keesokan paginya, kakek tua kembali menemui Abu Nawas. Kali ini dengan wajah berseri-seri dan penuh rasa syukur. "Wahai Abu Nawas, engkau memang seorang penyihir kata-kata dan solusi. Kami tidur sangat nyenyak semalam. Rumah kami sekarang terasa sangat luas dan lapang." Abu Nawas mengulum senyum khasnya. "Ketahuilah, kakek, masalahmu bukanlah seberapa sempit rumahmu, melainkan seberapa sempit hati dan pikiranmu." Ketika kakek dipaksa hidup dalam kondisi yang jauh lebih buruk bersama ternak, pikiran kakek menetapkan standar baru untuk penderitaan. Begitu ternak itu keluar, yang kakek rasakan bukanlah seberapa sempit rumah yang sebenarnya, melainkan kenyamanan relatif karena hilangnya penderitaan yang lebih besar. Abu Nawas tidak membuat rumah kakek bertambah besar, tetapi Abu Nawas membuat rasa syukur kakek bertambah besar. Sejak saat itu, kakek tua dan keluarganya
hidup bahagia. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tapi pandangan mereka telah berubah. Setiap kali mereka merasa sedikit sesak, salah satu dari mereka akan bergurau. Setidaknya, tidak ada sapi di kasur. Dan tawa pun mengakhiri keluhan itu. Mengingatkan mereka bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan bukan dalam mengubah keadaan, melainkan dalam mengubah cara pandang kita terhadap keadaan.